tanah 3 hektar, kurang lebih 3.000 meter persegi. Hanya ada bangunan 9 rumah. Tapi 9 rumah itu terisi semua orangnya? Enggak, cuma ada 3 penghuni. Pertama kali itu kehilangan uang. Kehilangan uang secara gaib. Iya, nang kene ku ono toyole, dia langsung gitu. Setiap rumah kosong kami periksa, sumur-sumur karena di sana belum ada PDAM, masih pakai sumur. Diperiksa, nggak ada. Anaknya lari-lari. Loh, terus kamu makan? Enggak, kata makan. Wong itu mata ada darahnya. Hai Sobat Lentera, ketemu lagi barengan aku Adnan Setiawan tentunya di Rapot Lentera Podcast. Dan tentunya kali ini seperti biasa kita bakal ngebahas satu hal yang unik, yang di luar nalar, yang tidak bisa diterima oleh akal manusia yang normal. Jadi memang sekali lagi di luar kemampuan manusia normal. Jadi hanya terkadang orang-orang tertentu saja yang bisa merasakan hal-hal ini. Nah, tentunya kali ini kita bakal ngebahas soal berdamai dengan makhluk tak kasat mata. Kenapa saya ambil tema ini? Karena tentunya narasumber kita kali ini sudah tinggal di salah satu rumah, ya kan? Tinggal di rumah yang memang dalam waktu yang cukup lama juga, kurang lebih selama 10 tahun, dan di rumahnya itu banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata. Langsung saja kita sapa, hai Kak Ane ya? Iya. Oke, ya. Apa kabar Kak Ane? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, sehat karena memang setiap hari sudah harus digempur dengan mental-mental ketika melihat hal-hal tersebut ya. Iya, Oke, betul. Kak Ana berbicara soal rumah yang memang sudah dihuni 10 tahun ya Kak Ana, saya dengar ya. Iya, kurang lebih sejak saya bekerja di instansi yang saya kerja ini, saya sekarang kerja, itu saya setahun kemudian dikasih fasilitas rumah dinas itu. Oke, ini jadi lokasinya rumah dinas. Oke, lokasinya rumah dinas ya. Jadi posisi kalau kita bisa, mungkin juga Sobat Lentera yang saat ini sedang menyaksikan kita mungkin kepingin tahu juga lokasi atau bagaimana sih layout dari rumah ini kok bisa akhirnya berhantu. Apakah mungkin di pinggir jalan? Kok di pinggir jalan kan memang sangat minim sekali untuk berhantu ya. Tapi ini kenapa bisa sampai berhantu dan katanya banyak sekali gitu ya? Ya gimana ya, kalau dibilang mau nggak berhantu itu juga nggak mungkin karena tempat tinggalnya itu, rumah dinasnya itu ya memang kayak komplek perumahan pada umumnya. Hanya saja jumlah rumahnya itu hanya ada 9. 9 rumah? Hanya 9 rumah dan rumahnya itu sudah rumah tua semua. Bahkan ketika saya masuk ke sana itu rumahnya rusak, nggak layak huni. Dan banyak genteng-gentengnya sudah ambrol-ambrol begitu, terus temboknya berlumut gitu kan. Ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan liar. Ya betul, jadi ada tumbuhan yang menjalar sampai ke tembok-tembok gitu waktu itu saya datang ke situ. Ya mau nggak mau saya waktu itu akhirnya renov juga. Sebisa mungkin supaya tidak kelihatan terlalu rungsek. Supaya layak huni lah intinya. Supaya layak huni. Dan untuk tanahnya itu, komplek perumahannya secara keseluruhan itu tanahnya itu kurang lebih 3 hektar luasnya. Dimana bayangin aja cuma ada 9 rumah. Ukuran 9 rumah standar ukuran sekitar 7 kali 12 meter lah. Nah, sisanya tanahnya itu tidak ada bangunan sama sekali. Hanya ada satu pemancar, ada pos, ada bekas kantor di situ yang sudah nggak layak banget, sudah tidak karu-karuan bentuknya juga ya. Ya benar, kayak gudang ya, masih bagusan gudang gitu kan. Dan yang lainnya itu adalah tumbuhan liar yang tumbuh di situ sama jadi beberapa pohon. Tanah 3 hektar, kurang lebih 3.000 meter persegi, bisa dibayangkan ya Sobat Lentera, 3.000 meter persegi hanya ada bangunan 9 rumah. Tapi 9 rumah itu terisi semua orangnya? Enggak, cuma ada 3 penghuni. Hanya ada 3 kakak dengan Mbak Ana? Iya. Hanya jadi ini ada 2 tetangga? Hanya ada 2 tetangga. Jadi saya kebetulan rumahnya paling pojok dalam, jadi setelah pintu gerbang itu langsung notok jedok, itu rumah saya yang paling pojok sendiri. Jadi sebelah kiri rumah saya itu udah
tumbuhan-tumbuhan liar gitu. Oke, jadi Nggak memang cukup ini ya kalau bisa digambarkan dari layout rumahnya pun sudah bisa dikatakan seperti masuk ke sebuah hutan gitu ya. Iya, hutan banget, apalagi kalau pulang malam gitu kan, Mhm. bener-bener spooky, bener-bener kalau orang yang nggak pernah ke sana pasti takut. Oke, ya ya Karena ya saya ya. udah lama juga di situ, Oke. awalnya juga sempet kok medeni yo gitu ya. Tapi ketika awal mulanya mengatakan bahwa kok ini ya, kok menakutkan, kok spooky banget. Kenapa pada saat itu tetap nekat untuk akhirnya ya udah deh biarin aja tetap di sini. Kenapa tidak memilih alternatif lain untuk pindah rumah atau mungkin mencari alternatif tempat tinggal yang lain gitu? Alasannya sih kalau dikasih fasilitas kenapa enggak gitu kan. Oke. Saya sih mikirnya gitu. Daripada apa namanya, eee, saya sendiri kan juga belum punya rumah gitu ya, daripada Oke. juga harus ikut orang tua, kan Mhm. lebih baik mandiri, punya rumah sendiri gitu kan, Oke. tinggal di situ nanti mungkin bisa nyelengi untuk beli rumah lagi gitu kan. Oke. Nah itu. Jadi ya nggak ada pilihan, cuma itu aja masalahnya gitu. Oke, Jadi jadi benar-benar ya udahlah ada dikasih fasilitas itu alhamdulillah kita terima mhm. aja toh. Kalaupun memang ada hantunya, Mhm. ya sudah kita bersahabat aja sama hantunya. Mau apa lagi gitu kan. Masa Sampai kalah sama hantu gitu iya kan. iya 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 iya. Karena memang cukup apa ya, cukup mencuri perhatiannya adalah hampir selama 10 tahun. Nah, tentunya ketika perjalanan 10 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, Mbak Nur Bener ya. bener. Bukan waktu yang singkat sehingga akhirnya banyak sekali tentunya pasti gangguan-gangguan yang datang dong tentunya. Nah, pertama kali ketika masuk ke rumah situ, berarti kalau bisa dikatakan 10 tahun sekitar tahun 2003, 2004 ya pada saat itu ya? Iya iya iya. Kurang lebih segitu 2003, 2004 itu berarti sejak saat itu sampai dengan saat ini tuh apa gangguan pertama yang dirasakan ketika masuk ke rumah itu pertama kali? Pertama kali itu kehilangan uang. Kehilangan uang secara gaib, Gaib. bukan secara di luar, secara nalar ya dalam Iya. artian lupa untuk belanja kan kadang-kadang sering ya Iya, kita lupa iya. belanjain atau apa, tapi ini secara gaib. Gaib. Karena mamaku kan orangnya konvensional. Oke. Dia itu kalau bank itu hanya untuk transaksi transfer aja. Tapi kalau nyimpen uang, mamaku itu masih pakai cara konvensional. Oke. Jadi benar-benar percaya misalnya kayak benda tajam, karet sama kaca itu untuk menangkal tuyul, Oke. gitu kan. Jadi mamaku tuh uangnya masih digulung-gulung pakai karet, terus di situ di dekatnya tuh masih ditaruh kaca. Nah biasanya tuh diselempitin di antara baju-baju yang digantung di dalam lemari itu. Jadi Di saku ya? di sakunya gitu. Nah kok masih bisa, masih hilang, ada yang hilang uangnya. Kan kalau uang disimpan kan pasti nggak untuk ya kalau diambil mungkin kan hal yang sangat urgent sekali kalau diambil. Jadi uangnya itu kenapa kok kalong gitu loh. Entah itu 100, entah itu 200 gitu. Sering kali dan itu sering, bukan 1-2 kali saja? iya sering. Dan Oke. kadang aku, kadang adekku, mamaku. Malah kadang-kadang akhirnya sampai awalnya tuh nggak ngeh kalau itu adalah Hal gaib? hal gaib. Ya kami pikir ada, misalnya kayak aku nih, aku pikir adekku yang ngambil lancang nih. Kok sih jopok duitku gitu-gitu. Jadi kami saling nuduh akhirnya. Oke. Ya itu termasuk adekku juga gitu, nuduh aku. Kok sih jopok gitu. Terus termasuk juga siapa namanya kayak aku juga ke suamiku. Kamu ambil lagi ya uangnya kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak misalnya habis suamiku kasih aku duit, lah kok wes kalong gitu kan. Kamu tahu ya, aku loh ingat ini loh masih ada uang segini di dompetku. Aku tuh loh jadi kayak gitu sampai kita tuh ayel-ayelan sampai marah gitu loh. Taunya itu hal gaib akhirnya dari mana? Dari yang mamaku itu puncaknya. Jadi mamaku sama ada tetangga. Tetangga itu bilang, dari awal masuk 2003 2004-an itu memang sudah tetangganya cuma 2 itu atau sempat banyak orang terus datang silih berganti gitu. Sempat ada satu lagi tapi satu itu sudah keluar dari instansi. Oke. Jadi udah keluar dari instansi, ya udah sekarang tinggal 3. Awalnya ada 4. Awalnya ada 4. Iya. Terus ada silih datang berganti, nggak menetap banget di situ. Misalnya ada pejabat gitu ya, pejabat dari instansi itu yang memang dari luar pulau, luar kota gitu kan.
nggak punya tempat tinggal di sini bisa tinggal di situ. Oke, jadi silih bergantinya seperti itu. Dan itu pun tetap jarak rumahnya tuh dempet-dempet atau jauh-jauh? Jauh-jauh ya? Lumayan jauh-jauh sih karena ya dempet. Tapi apa ya, kayak dari rumahku ke rumah tetanggaku tuh di jeda 2 rumah. Dan 2 rumah itu kosong? 2 rumah itu kosong. Oke. Baru rumah tetanggaku, terus rumah tetanggaku lagi, terus ini sudah kosong semua. Oke. Kembali lagi ke uang hilang itu tadi. Nah ketika uang hilang itu, akhirnya puncaknya itu hal gaib itu tadi dari mamahnya Mbak Ana tadi ya? Iya, karena kan, loh aku itu loh wis jele koyok ngene. Iya. Maksudnya itu loh duit tak kareti. Uang itu sudah dikareti udah gitu ya? Udah dikareti, jumlahnya segini gitu ya. Misalnya ada 10 lembar, kok tinggal 8 lembar gitu. Kok enggak 9 lembar gitu loh. Oke. Jadi kayak bener-bener udah ya kurang gitu duitnya. Dan jujur aja maksudnya apa ya, di rumah kami itu karena kami udah kenal karakter masing-masing, kami tuh enggak, sebenarnya pun juga kalau saling tuduh menuduh itu juga cuma sekedar pengen make sure aja, kon tahan jemput duitku, kon lek jemput duit, lek betul duitku ngomong gitu kan. Tapi kami itu bukan tipe-tipe keluarga yang suka ngambil lancang uangnya, walaupun itu keluarga sendiri gitu, nggak pernah. Gitu. Jadi memang fix ya itu adalah gangguan gaib gitu ya? Diperkuat lagi sama pendapat dari tetangga yang udah lama tinggal di situ gitu kan. Dia bilang kalau iya, nang kene ku ono toyole, dia langsung gitu. Iya tak, loh ya apa sampai niku katanya di situ. Oke. Selain gangguan itu pertama kali masuk situ ya sudah mulai ada gangguan uang hilang dan lain sebagainya. Terus akhirnya tetap meneruskan ya untuk tetap meneruskan tinggal di situ atau ada sempat kepikiran bahwa udah pindah aja gitu. Ya itu lagi, saya kembali lagi gini. Ya Tuhan, kemanapun aku akan pindah gitu kan, pasti akan menemukan hal itu. Karena aku percaya setiap rumah itu pasti ada penghuninya. Okay. Tapi apa yang membuat keyakinan Mbak Ana bahwa setiap rumah selalu ada penunggunya? Apa ya? Ya itu omongan dari orang tua pertama. Orang tua. Terus yang kedua, dulu waktu tinggal di rumah orang tua gitu kan, di daerah Karah gitu. Sebelum bekerja ya? Sebelum masih anak-anak kan. Oh masih anak-anak. Masih anak-anak. Wow, itu dahsyat. Lebih parah lagi ya? Ada juga. Jadi kayak papaku itu lagi tidur. Lagi tidur papaku tuh, padahal mamaku lagi ada di dapur. Tapi di kamar itu katanya ada mamaku. Padahal mamaku ada di dapur sama aku gitu loh. Okay. Jadi ya di kamar itu dipikir itu mamaku, ternyata bukan. Oke, jadi menganggap bahwa memang semua rumah itu pasti ada dimanapun, jadi ya sama aja gitu loh. Daripada kita susah-susah harus mengeluarkan budget dan lain sebagainya, kenapa tidak fasilitas ini dimanfaatkan gitu ya Mbak? Ya kenapa kita nggak berubah mindset aja, ya sudah di mana kalau ada kayak gitu ya udah kita terima aja kehadiran mereka gitu loh. Tapi gimana caranya supaya kita mereka nggak ganggu banget dan aku juga nggak ganggu mereka gitu loh. Tapi ya namanya kayak gitu masih ada aja gitu loh, masih suka mengganggu juga sih memang. Kayaknya mungkin jahil ya. Sebelum saya kita berbicara tentang gangguan-gangguan yang lain, menerima apalagi ini bukan menerima, bisa dikatakan bukan satu hal yang baik ya ini ya. Menerima keadaan mereka yang tentunya bisa jadi jangankan menerima, kita tahu mereka dalam wujud yang nyata aja, kita takut gitu loh. Kenapa akhirnya Mbak Ana bisa berpikiran bahwa ya udah deh kita menerima aja kehadiran mereka atau kita hidup berdampingan dengan mereka? Itu bukan satu hal yang mudah loh Mbak. Ya awalnya memang aku mikirnya ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, toh ya gitu-gitu aja gitu kan. Dan aku percaya kita tuh manusia, makhluk yang paling mulia gitu kan. Jadi sebisa mungkin ya yang kita perlu lakukan adalah banyak berdoa kayak gitu lah, mageri diri sendiri lah intinya seperti itu. Banyak berdoa, tapi memang nggak bisa dipungkiri rumah itu sering terasa ada orang lain kayak gitu loh. Jadi kayak mamaku ini, kalau aku tuh memang kurang sensitif untuk hal itu, tapi kalau suara aku kadang-kadang dengar. Kalau pas lagi mungkin suara apa Mbak ini dengar? Suara kayak gerengan gitu loh. Kayak gitu. Dan itu jelas. Dan itu lama. Jelas lama. Jelas dan lama suara seperti saya itu. Saya kan nggak bisa, kalau pulang kerja itu kan malam. Dan saya tuh kan nggak bisa orangnya tipenya langsung tidur gitu, nggak bisa. Entah itu masih nonton drakor dulu atau mungkin ngutek-ngutek medsos gitu kan. Untuk bisa ngantuk gitu loh. Tujuannya sih seperti itu. Sepanjang itu saya tidur tuh sering denger
gitu dari arah ruang tamu. Terus apa yang dilakukan Mbak Ana pada saat itu? Jadi itu termasuk gangguan nih, termasuk itu ya. Iya. Jadi ketika mendengarkan suara tersebut, apa yang Mbak Ana? Biasanya kan ada orang yang mengatakan, jangan ganggu aku. Biasanya kayak gitu. Ada orang yang teriak-teriak, aku nggak ganggu kamu. Ada yang biasanya seperti itu. Tapi juga kalau Mbak Ana nih, apa yang dilakukan? Kalau saya, langsung saya nyalakan lampunya. Langsung saya nyalakan lampunya, terus habis itu aku bilang gini, lapo sih rame ae, tak gitu sama aku. Wis tak meneng aku kayak gitu. Jadi benar-benar seperti bersahabat bestie banget ya. Iya. Aku selalu gini, aku yang gendeng rek ngomong dewe. Walaupun aku nggak tahu dia di kananku atau di depanku atau di kiriku. Katanya kalau suaranya makin banter, makin jauh, pelan berarti dia deket ya kalau nggak salah. Aku tuh pernah denger kayak gitu. Lah ini kalau suaranya banter berarti dia jauh berarti mungkin. Iya, mungkin bisa jadi seperti itu gitu ya. Itu. Jadi memang posisinya aku ada di kamar. Aku terdengar suaranya tuh kayaknya dari arah ruang tamu memang gitu loh. Tapi keras. Nah, ada lagi nih kejadian. Jadi yang kalau suara seperti itu yang sering denger itu mamaku, aku dan adekku. Jadi biasanya suara gitu tuh muncul ketika sunyi. Udah sunyi kayak itu kan aku malam tuh ya. Semua sudah pada tidur, aku belum tidur. Ada lagi kalau pas mamaku lagi di rumah sendirian atau adekku lagi di rumah sendirian. Sampai pernah suatu kali itu adekku sampai nelpon pacarnya untuk datang ke rumah supaya ada yang nemenin. Ada yang nemenin karena suaranya tuh kenceng banget. Dari arah ruang tamu. Nah, kalau mau dikorelasikan sama kejadian yang pernah dialami adikku yang nomor 2 itu kan yang sering dengar suara itu yang adik nomor 3 yang cewek. Nah, adikku nomor 2 itu pernah tidur di ruang tamu. Waktu itu pakai spring bed. Memang waktu itu dibuat kamar lah. Karena kan jarang juga punya tamu aku. Rumah kayak hutan, siapa yang mau datang gitu kan. Jadi difungsikan untuk tempat tidur, pasang spring bed di situ. Adikku tuh padahal siang loh tidurnya. Ya siang menjelang sore lah, kurang lebih mau asar gitu. Jadi tidur di sebelahnya itu tiba-tiba spring bed itu ceglong. Tanpa ada yang menduduki. Jadi dia kerasa kayak ada yang duduk di sebelahnya. Jadi kasurnya tuh benar-benar sampai jeglong-glong gitu loh. Benar-benar sampai kayak ngek gini loh. Dan adikku cuma bisa diem gini karena adikku nggak reaktif ya mungkin ya. Jadi udah bodo amat gitu bodo amat ya itu. Kami ini memang tipe-tipe orang yang cuek gitu loh. Tapi ketika diganggu ya mungkin reaksinya beda-beda ya. Kalau aku langsung nyalakan lampu, tak omongin gitu. Kalau mamaku kadang-kadang lebih ekstrim, dilempari sama garam krosok. Makanya di rumah garam kasar itu ya. Iya, garam itu makanya sering nyetok di rumah, selalu nyetok itu. Tapi ketika Mbak Ana diganggu dengan suara tersebut, terus habis gitu langsung menyalakan lampu, terus ngomong dengan bahasanya seperti kayak ngobrol lah ya dengan mereka. Itu apa respon mereka? Langsung diam kah atau tetap makin kenceng suaranya? Hilang. Hilang. Terus wes yo ojo rame ayo, aku iki kate turu, aku bilang kayak gitu. Tak matikan lampunya, apapun itu hilang. Tapi kadang-kadang muncul lagi. Gitu, hilang. Kadang muncul lagi. Dari sekian banyak nih Mbak Ana, dari sekian banyak gangguan yang ada, puncaknya atau yang paling parahnya apa nih dari semua gangguan-gangguan yang ada itu tadi? Gangguan yang ada itu waktu kemarin anakku. Kemarin ini beberapa tahun yang lalu kah atau? Baru tahun ini loh. Baru tahun ini? Sekian lamanya aku tinggal di situ, baru tahun ini sekitar bulan lalu kayaknya ya. Berarti baru banget ya kejadiannya? Baru banget. Jadi anakku tuh hilang. Yang nomor 2. Yang masih TKB. Hilang. Aku kira itu anakku diculik. Diculik apa nih? Diculik orang? Orang. Karena kan sekarang lagi situlah. Marak penculikan ya. Marak penculikan. Terus habis itu heboh serumah. Kami pikir jahil karena anaknya kan memang suka sembunyi di dalam lemari. Itu kejadiannya awal mulanya gimana tuh Mbak? Kok bisa tahu akhirnya itu hilang atau memang gimana nih? Sedang main-main terus tiba-tiba dia menghilang atau gimana tuh? Jadi memang nggak ada yang ngawasi. Dia kan anak-anakku tuh kan kalau main itu di dalam rumah semuanya, nggak boleh mainan di luar. Karena alasannya takut sama kayak ular, binatang-binatang. Karena memang dengan banyaknya tumbuhan-tumbuhan liar itu tadi ya. Pernah ada ular masuk ke rumah juga kok.
Oke. Udah Ular berapa? asli atau ular? Bukan, ular asli. Ular asli. Ular asli masuk kamarku. Oh. Ya itu. Jadi terus abis itu ya itu loh, gimana mau nggak berdamai? Banyak sekali. Jangankan makhluk halus, makhluk yang nampak nyata tapi menyeramkan juga itu kan ada gitu loh. Iya. Komplit memang. Ya, gimana bayangin itu rumah kayak lahan luas, banyak tumbuhan liar. Gimana nggak mau dihuni macem-macem gitu kan. Karangan ada juga di situ. Ya itu terus habis itu anakku tuh lagi main di dalam rumah, aku sama mamaku di dapur lagi masak, suamiku tuh lagi mandiin anak yang nomor 3, anakku nomor 1 sekolah gitu kan. Ya kami pikir ya udah dia pasti bakalan main di dalam rumah karena tidak terbiasa main di luar sendirian gitu loh. Nah itu ketika suamiku masuk, "Loh mah, anakmu lho gak ono." "Loh, soalnya ono paling neng iki lho. Nah, jero lemari sembunyi." Biasanya di dalam lemari juga sembunyi gitu ya. Sembunyi, cari cari semua sudut rumah dicari nggak ada. Oke. Nggak ada. Wah, itu kami langsung madrek. Hilang hari ini gitu kan. Tapi kok lucu sandalnya ada gitu loh. Sandalnya itu masih ada. Terus habis itu kami keluar terus akhirnya mencar satu-satu. Adikku yang nomor 2 itu akhirnya nggak dibolehin kerja sama mamaku nyari ke dalam blusuk-blusuk ke rawa-rawa itu ke tumbuhan-tumbuhan liar liar itu sampai masuk ke situ. Setiap rumah kosong kami periksa, sumur-sumur karena di sana belum ada PDAM, masih pakai sumur. Diperiksa nggak ada, sampai ke bawah-bawah tower itu juga nggak ada. Aku keluar tanya orang-orang, mungkin ada yang lihat, mungkin ada yang masuk keluar gitu kan dari pintu gerbang itu. Terus habis itu suamiku juga sampai nyari penyusuri jalan, naik sepeda motor juga nggak ada. Sampai akhirnya suamiku lapor polisi, tetanggaku ada yang sempet lapor polisi sudah sampai. Karena sampai udah mau asar belum ketemu. Itu hilangnya dari jam berapa tuh? Adzan zuhur itu loh. Azan zuhur langsung hilang. Hilang nggak? Kami menyadari dia nggak tahu dia keluarnya sejak kapan, tapi pas adzan zuhur kami menyadari dia nggak ada. Nggak ada di dalam rumah. Itu sampai menuju ke azan asar, jadi kurang lebih 3 jaman ya? Iya. 3 jaman hilang itu tadi udah panik tuh nyari udah pasti panik. Lah tetanggaku ini yang lebih ngeh. Iki paling iki gitu kan. Dia mengarah ke hal gaib. Oh, disembunyikan. Dia bilang kayak gitu. Karena anak buahnya dia kan punya warung, dia punya pegawainya itu dibikin gila sama makhluk halus di situ. Dibikin gila sampai sejail itu berarti. Sejail itu. Dibikin gila nggak tahu mungkin ya nggak tahu hal apa yang dilakukan oleh orang sampai makhluk halus sampai segitunya gitu loh. Sekarang aku percaya orang gini, makhluk halus itu nggak bakalan mengganggu kalau nggak diganggu duluan gitu loh. Karena memang juga satu poin plus ya. Dia bisa lihat kita tapi kita tidak bisa lihat dia. Satu poin plus bagi mereka juga gitu. Terus akhirnya ketika sudah hilang itu tadi selama 3 jam, itu ketemunya gimana tuh? Ketemunya itu ketika tetanggaku itu bilang gini, aku kicik ketok enareke, anaknya lo masih kelihatan. Tapi nggak secara wujud physically nggak kelihatan gitu, tapi aku kicik ketok enareke. "Bu," ngomong ke mamaku. "Bu sampean duwe uya krosok ta?" Lah karena memang aku nyetok ya di rumah ya, akhirnya ngambil lah. Anak gitu. Terus disuruh baca Al-Fatihah 11 kali sama ayat kursi 10 kali sambil ngelemparin garamnya itu tadi ya. Ke sekeliling luar rumah, dalam rumah, depan rumah itu semua dikasih garam itu sambil baca-baca doa. Terus kami itu udah nangis bener-bener udah nangis udah aku sampai izin sama bosku, "Bu, saya nggak bisa masuk kerja hari ini karena anak saya hilang, bla bla bla, saya mau nyari anak saya." Sampai segitunya udah minta izin, udah nggak mau masuk kerja, aku udah nggak kepikiran kerja udah. Benar-benar. Yang dipikiran Mbak Ana pada saat itu sudah beralih ke gaib atau masih tetap berpikiran bahwa ini anak diculik sama orang? Sebelum tetanggaku ngomong gitu, aku masih berpikir diculik. Jadi aku udah gimana ya, hatiku tuh rasanya kayak udah habis gitu ya. Anak hilang apalagi kalau dia apain kalau anak hilang diambil orang itu sudah harapan tipis untuk kembali. Iya, aku tuh sudah bayanganku seperti itu karena apalagi aku sering baca di media manapun itu kalau lihat anak yang diculik itu susah gitu loh. Adapun yang beruntung cuma 1% gitu loh, cuma berapa persennya doang gitu loh.
yang berhasil kembali, yang lainnya sudah tinggal nama doang gitu kan. Entah itu human trafficking atau apapun itu, atau diambil organnya, nggak tahu lah. Pikiranku liar sampai ke sana gitu. Jadi udah takut, bener-bener nangis, udah bener-bener ya ampun, ini kemana sih anakku ini? Terus gitu. Ketemunya, nah ketemunya itu jam berapa? Sore ya atau? Iya, sore. Azan asar itu? Iya, azan asar itu. Jadi ketika sudah habis melakukan ritual melempar garam itu tadi, sekitar 10-15 menitan kemudian. 10-15 menitan kemudian kurang lebih. Anaknya lari-lari di daerah sana, di daerah agak-agak kurang lebih 50 meter dari rumahku. Jadi anaknya itu lari-lari di bawah pemancar tower itu. Di bawah tiang tower itu ya? Iya, di bawah tiang tower itu. Dan dia tuh lari-lari, main-main di situ. Padahal di daerah situ tuh sudah dicari. Dan sebelumnya sudah cari di situ, tapi nggak ada. Dan selama kami nyari itu kan riwa-riwi di jalan, keluar, dan tower itu kan pasti dilewati. Karena dia ada di tengah-tengah. Dan kami sering berdiri di tengah-tengah situ, memantau ujung sana, memantau ujung sini. Karena kan dari tower itu kan bisa ngelihat luas beberapa. Bisa kelihatan semua, jadi noleh sana, noleh sini, nggak kelihatan, nyari-nyari nggak ada, padahal udah dicari di daerah situ. Anakku langsung ketawa-ketawa, lari-lari kayak anak habis main itu loh. Jadi dia tuh lari-lari kayak gak ada dosa. Tapi tidak ada yang diajak main? Nggak ada, nggak tahu, nggak kelihatan paling. Aku juga, ya Allah, jadi benar-benar aku tuh, iya aku kalau inget-inget kejadian itu tuh maksudnya apa ya, kehilangan anak sampai itu beneran diculik, aku tuh jadi ketika anakku tuh ketemu tuh aku ya Allah seneng, aku sujud syukur gitu loh. Jadi kayak ya ampun, ini dah kamu dari mana sih, aku lah kayak gitu. Kamu tuh dari mana, sampai tak peluk kayak gitu kan. Kamu tuh kemana sih, aku lah kayak gitu. Wah, anaknya tuh meronta-ronta loh, nggak mau ikut sama aku. Katanya mama jahat gitu. Nangis justru malah. Nangis, kalau diambil nangis. Dia tuh sebelumnya tuh lari-lari. Dia tuh sebenarnya tadi tuh lari-lari, lari-lari tuh mainan gitu kan, terus berusaha tak jangkau, tetanggaku berusaha jangkau, dia malah lari ke sana. Mau tak jangkau gini, lari ke situ lagi. Jadi nggak mau gitu loh, dia sudah kayak asik main gitu loh. Ya udah, terus saya udah, tapi aku waktu berhasil gendong dia itu bilang mama jahat atau nggak peduli, aku tak krekep sama aku tuh rasanya ampun nak, kamu itu kemana aja, aku lah kayak gitu sampai gitu. Kamu tuh kemana aja, ya Allah, aku gini. Ya gimana sih, mak khasnya mama langsung ya Allah, kamu kayak ini gemes gitu ya. Oke. Terus akhirnya ketika sudah berhasil diketemukan itu, terus habis itu apa? Ada ritual lagi kayak yang dilakukan, entah itu anak itu diapakan, dimandikan atau gimana? Sama mamaku diuyapi uyak rosok itu. Diuyapi semua, mandiin uyak. Terus sempat ditanyain juga Mbak Ana? Oh iya, ditanyain. Terus yang nanyain Mbak Ana? Mamaku. Kamu tuh tadi kami semua tuh pertanyaannya hampir sama. Kamu tuh habis dari mana tadi? Kamu kemana? Sama siapa? Aku tadi tuh main-main, dia bilang kayak gitu. Banyak temenku itu, katanya dia bilang kayak gitu. Main-main. Aku seneng lari-lari, katanya dia bilang gitu. Terus habis itu, aku tuh mau dikasih makan, katanya itu. Jadi dia katanya mau dikasih makan. Loh, kamu makan? Mamaku langsung madek gitu. Tanpa ditanya makanannya apa dulu ya? Iya, mamaku tuh takut kalau dia sampai makan, ya apa gitu. Loh, terus kamu makan? Langsung gitu sama utinya tuh digituin. Loh, terus kamu makan? Enggak, kata makan. Wong itu mata ada darahnya. Jadi anakku tuh jijik gitu loh. Jadi wong itu mata tapi ada darahnya gitu. Iya, aku gini. Terus aku jujur aja kalau hal-hal gini nih masih awam, dan itu adalah pertama dan insya Allah terakhir lah. Aku nggak pengen kejadian kayak gitu lagi gitu kan. Jadi benar-benar. Terus setelah itu sempat manggil orang pintar kah atau? Enggak, kami bawa anakku itu ke orang pintar. Mamaku yang bawa. Memang ada kenalan orang pintar, kiai gitu kan. Dibawa ke sana. Sampai mamaku cerita dulu, kiainya tuh udah ketawa gini. Jadi dia udah tahu terus iya nyengkir aja nang kono gitu sama gitu. Iya, sama kiainya gitu. Terus diceritain sama kiainya kalau anakku tuh sudah ketempelan anak kecil udah lama. Iki wis suwi arek iki melok arek iki gitu namanya. Kiainya tuh kalau ngomong cetos-cetos gitu memang. Jadi
wes suwi kon melok arek iki. Ayo nanya kayak gitu sama katanya mamaku ceritanya kayak gitu sama suami. Jadi anakku pun katanya mamaku itu ketika belum nyampe ke rumah kiainya tuh udah nggak mau loh. Sudah bereaksi keras loh dia itu. Kayak udah tahu mau dibawa kemana gitu loh. Jadi dia tuh kayak udah takut, nangis. Jadi lebih kepada anaknya Mbak Ana ini seperti dikuasai oleh si jin anak kecil ini tadi ya. Jadi dia kayak udah, oh anakku dulu kalau kemana aja malah seneng kok diajak keluar-keluar jalan-jalan. Nah, tapi kok ke rumah kiainya ini kok kayak udah takut dari gang depan itu loh. Padahal nggak cerita mau kemana. Iya. Udah takut. Sempat ketika ada kejadian yang puncaknya ini ya, sempat ada kepikiran untuk pindah nggak Mbak? Dari enggak rumah? Sih, enggak. Apa yang membuat tetap kekeh di situ? Apa yang membuat aku tetap kekeh? Karena aku yakin kembali lagi ke setiap rumah pasti ada. Iya. Kembali setiap rumah tuh pasti ada. Dan aku yakin yang nonton ini juga pasti sependapat sama aku. Boleh, silakan sekaligus closing statement-nya nih, Mbak Ana. Nggak kerasa udah 30 menit loh ini. Oh iya. Closing statement-nya juga boleh sekalian buat Sobat Lentera. Mungkin bisa dikasih tahu yang mungkin mengalami kejadian yang hampir sama seperti Mbak Ana. Karena sekali lagi memang saya pun juga sependapat gitu loh. Bahwa setiap rumah, setiap bangunan, ya kan, itu pasti ada makhluk selain manusia. Betul, gitu loh, betul. Di sana. Yang nggak nampak gitu. Jadi kalau menurut saya, pemirsa semuanya yang nonton acara ini gitu ya, yang perlu dirubah dalam mindset gitu loh. Kemanapun kita berada pasti ada makhluk lain yang akan berada di sekitar kita. Jadi gimana caranya kita nggak ganggu mereka dan supaya mereka nggak ganggu kita juga gitu loh. Dan banyak-banyak berdoa, mageri diri sendiri gitu ya. Jangan pikiran kosong juga gitu loh. Selalu konsentrasi, fokus, jangan suka ngelamun kayak gitu-gitu sih. Ya jadi gitu, jadi kemanapun kita tinggal, kemanapun kita berada pasti akan ada makhluk itu. Jadi yang dirubah adalah mindset. Bersahabat sama mereka. Bersahabat sama mereka. Sesuai dengan tema kita ya pada kali ini adalah berdamai dengan makhluk tak kasat mata. Oke, itu tadi ya Sobat Lentera, obrolan kita dengan Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ana sudah berbagi kisahnya pada kali ini tentunya. Semoga bisa jadi pelajaran juga untuk Sobat Lentera lainnya yang memang sekali lagi di mana-mana di bangunan apapun itu, mau rumah, mau kantor, gedung, apapun yang kita singgahi atau kita tinggali, bahkan selalu pasti ada makhluk tak kasat mata. Memang sekali lagi dia memiliki satu poin plus ya, dia bisa melihat kita tidak bisa melihat dia gitu ya. Tapi yang menjadi poin plus kita adalah kita kembali lagi bagi kita yang beragama Muslim, berkeyakinan Muslim, tentunya di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis pasti tentunya ada bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna atau paling mulia karena diberi akal oleh Tuhan. Bahkan kita juga pernah mungkin mendengar kisah Nabi Adam yang disuruh iblis pun harus sujud kepada Nabi Adam. Sehingga akhirnya kitalah manusia yang paling mulia. Tidak perlu takut, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ana tadi, pagari diri kita dengan doa, pagari diri kita dengan sholawat, dan juga doa-doa yang lainnya tentunya bagi Anda yang selain berkeyakinan Muslim. Saya Adnan Setiawan, inilah Rapot Lentera Podcast.